Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Oke, apa kabarnya sayangku? Baik. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai dulu sih, kita lihat kelasnya. Apa udah rapi? Tidak ada sampah. Ya. Terima kasih. Setiap awal kita harus mengawali dengan berdoa. Oke, pimpin sama KM-nya kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai kegiatan anak Bapak ini kita membaca doa terlebih dahulu di dalam hati. Membaca doa di dalam hati mulai. Selesai. Oke, sayangku, terima kasih. Semoga kita selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di kelas 12. Selamat datang di awal pembelajaran. Nah, untuk biar lebih dan bisa kangen-kangenan, Ibu akan absen terlebih dahulu. Kita absen ya. Apakah sudah berubah atau ada tambahan atau ada pengurangan? Laudia Lintang, mana? Farhan Hadir. Fauzan Hadir. Hairul Hadir. Henry Hadir. Farah Aulia. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian bisa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum pembelajaran kita harus ada penyemangat dulu, yaitu kita ice breaking, yaitu dengan menyanyikan lagu nasional. Mau lagu apa lagu nasionalnya? Oke, hal-hal Bandung ya, buat kangen sama Bandung. Oke, kita pimpin. Siapa yang pimpinnya? Oke, Farah, mangga silakan ke depan teh. Ayo yang lainnya berdiri. Tari bung rebut kembali dua. Terima kasih Teh. Silakan duduk. Semoga lebih semangat lagi. Nah, setelah kita kangen-kangenan, lalu kita ice breaking dengan menyanyikan kembali lagu nasional. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Pada semester awal ini, semester ganjil ini, kita akan belajar ada 2 bab selama 1 semester, yaitu yang pertama mengenai hak dan kewajiban warga negara. Oke, di sana dalam soal bab ini, apakah hak dan kewajiban warga negara? No, di sana langsung ada kata kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, pada bab ini, bab 1 ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban.
warga negara dan kewajiban warga negara. Lalu yang kedua, mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Dalam bab ini kita akan belajar untuk pertemuan pertama mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Yang selanjutnya kita akan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Silahkan, ibu mau sama ibu atau mau secara mandiri dengan aku kelompoknya dengan ini, kelompoknya dengan ini. Kelompoknya kita bagi 4 kelompok. Berarti kita ada berapa jumlah siswanya? Oke, dari 20 berarti satu kelompok berapa orang? 5. Silakan bentuk kelompoknya. Nanti mana temannya? Masukin bajunya masukin Isan, Faisal, Kopar, sama Sil yang di sebelah sana. Ayo duduknya yang bener di malu-malu balik ke sana. Di apa bangkunya senyaman mungkin. Oke, setelah duduk kita lihat bikin fokus. Ini buka YouTube sini ada detik-detik. Oke, sekarang lihat ke depan. Ibu akan menampilkan satu video. Silakan kalian analisis, perhatikan apa yang terjadi dalam video YouTube di Ibu akan bagikan. Bisa dibuat besar kamu. Oke, kalian sudah melihat video tayangan di depan. Silakan kalian analisis apa yang terjadi atau kejadian apa di sini. Tentang apa di sini? Oke, menurut kalian kejadian ini boleh nggak? Kenapa tidak? Karena Merugikan orang lain. Kenapa kamu tahu kalau itu merugikan? Kalau itu tidak boleh. Apa hubungannya dengan yang kita bahas mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Apa hubungannya? Kamu tahu Bu itu tidak boleh. Bu itu melanggar. Apa yang melanggarnya? Oke, satu poin kalian yang harus menganalisis. Hak apa sih yang harus kita dapatkan? Sehingga tahu kalau itu hak itu bukan hak atau ibu. Justru itu mau pelanggaran hak. Lalu yang kedua kewajiban. Apa itu kewajiban? Apa sensi lebih? Dari Kewajibannya artinya sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung
Jawab. Ada yang didapat, ada yang dilepas. Antara hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Kalau begitu, hak warga negara apa? Oke, poin satunya tuh dalam LKPD-nya yang tadi Ibu sudah bagikan. Oke, itu yang pertama dalam tugasnya lihat baca. Yang pertama mencari makna mengenai hak dan kewajiban. Lalu yang kedua mencari apa saja hak-hak yang terkandung di dalam hak warga negara dan kewajiban warga negara. Oke, hak mana yang dilanggarnya sehingga langsung viral? Oke, hak-hak mana yang dilanggarnya? Oke, silakan Ibu kasih waktu untuk kalian pertama mencari tahu mengenai hak-hak apa saja yang terkandung di dalam hak warga negara dan kewajiban warga negara. Lalu yang keduanya apa? Menganalisis hak-hak mana yang dilanggarnya di dalam kasus tersebut. Oke, kasih waktu 20 menit. Silakan kalian bekerja kelompok. Oke, Bu boleh lihat handphone untuk searching? Boleh. Ya, karena kita buka buku paket. Bu boleh buka buku paket? Boleh. Yang ada di handphone. Silakan buka buku paketnya, cari tahu hak-hak apa saja yang terkandung di dalam hak warga negara. Sehingga kamu tahu itu mau bukan itu apa? Termasuknya pelanggaran. Oke. Sudah 20 menit ya. Oke. Oke. Kelompok Ibu akan apa yang kalian dapatkan dalam menganalisis? Oke, dalam mencari hak-hak dan kewajiban warga negara. Apa saja? Oke, lalu Kesamaan kedudukan dalam oke, Nah, masuk ke dalam apa itu? ke dalam nilai instrumental Oke, ke dalam nilai instrumental. Kalau kelompoknya Khairul, oke, apa yang didapatnya? hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Oke, hak kewajiban yang tadi sudah katakan, silakan kalian ke depan untuk membacakan. Oke, silakan presentasikan. Oke. Iya, sepuluh. Kan ada 3 poin. Oke. Oke. Poin satu siapa? Oke, maka teh, Kak Silvi. Satu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa. A. Hormat, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. B. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. C. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mencintai sesama manusia. C. Tenggang rasa kepada orang lain. D. Tidak semena-mena membela kebenaran orang lain. Persatuan Indonesia. A. Penempatan persatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Berdaulat demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak mengambil keputusan bersama. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. E. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan seluruh rakyat Indonesia. A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Menghormati hak-hak orang lain. C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. D. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. E. Menjauhi sifat korup dan gaya hidup mewah. F. Rela bekerja keras. G. Menghargai hasil karya orang lain. Oke, terima kasih. Oke, dilihat dari presentasi kalian bacakan, hak itu dan kewajiban itu ada 3 bagian atau macam yang termasuk ke dalam nilai dasar. Hak dan kewajiban itu macam-macam hak itu. Ada yang dilihat dari nilai dasar Pancasila. Lalu ada yang dilihat dari nilai instrumen. Lalu yang ketiganya dari nilai praksis. Cut dulu ah. Oke, minum. Bu, gorengan bu. Yang ibu tangkap dari hasil kerja sama kalian itu hak itu apa? Ada dibagi menjadi 3. Satu apa? Yang termasuk ke dalam nilai dasar. Satu yang dibacakan oleh oke Silvi. Yang kedua nilai instrumen. Oke. Nilai dasar mana ini? Pancasila. Pancasila. Oke. Lalu yang ke kalau nilai instrumen itu yang mana? Tadi yang dibacakan oke kelompok 2. Nilai Islam sila-sila Pancasila. Oke, nilai instrumen sila-sila Pancasila. Oke, yang ketiganya? Nilai praksis sila-sila Oke, Pancasila. nilai Praksis. praksis. Nilai dasar yaitu nilai yang terkandung dalam sila. Oke, nilai dasar yang terkandung dalam sila yang mana? Pancasila. Sila-sila Pancasila. Oke, lalu yang keduanya nilai nilai instrumen apa?
Oke, bukan yang nilai instrumen itu nilai yang terkandung dalam undang-undang. Contohnya misalkan pasal. Kalau yang tadi dalam kasus tadi yang dilanggarnya tentang apa sih? Berarti pasal 31. Pasal 31 tentang apa? Pasal 28 itu mengenai hak asasi manusia. Oke. Ulangi, udah pasal berapa? 28. Pasal 28. Kenapa pasal 28? Asasi manusia. Oke. Itu contohnya misalkan nilai instrumen dari sila-sila Pancasila, tetapi yang ada di dalam undang-undang. Kalau nilai praksis apa? Sok, mau Zan? Nilai praksis dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Oke. Nilai dan dalam tindak sehari-hari. Kasus yang tadi ditayangkan. Yang membuang. Kotoran. Oke, yang membuang kotoran. Apa yang dilanggarnya? Nilai praksis. Oke, nilai praksisnya apa? KPSB. Yaitu apa? Satu, mau tadi? Membuang kotoran. Oke, membuang kotoran, membuang sampah itu tidak Boleh. Oke, dalam instrumennya, kenapa sampai dilanggar ya? Lalu dijadikan tersangka, apa yang dilanggarnya tadi? Begitu, kasus yang tadi ditayangkan, yang membuang, Kotoran. oke, yang membuang kotoran, apa yang dilanggarnya? Nilai praksis. Oke, nilai praksisnya apa? KPSB. Yaitu apa? Satu, mau tadi? Membuang kotoran. Oke, membuang kotoran, membuang sampah itu tidak Boleh. Oke, dalam instrumennya, kenapa sampai dilanggar ya? Lalu dijadikan tersangka, apa yang dilanggarnya tadi? Akhirnya si ibu ditindak pidana. Berarti apa yang dilanggarnya? Yuk, silahkan lihat dalam handphone, cari. Oke, sudah. Oke, nilai-nilai mana yang dilanggarnya atau hak-hak mana yang dilanggarnya sehingga si ibu itu dijadikan tersangka. Dan kita tahu, oh hal itu pelanggaran
dengan rasa tanggung jawab. Jadi Ibu ingatkan, Teteh, kita tidak bisa semena-mena. Walaupun itu hak kalian, tapi ingat ada hak orang lain. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini kita telah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menganalisis kasus berikutnya. Kenapa sampai bisa pelanggaran itu sering dan banyak terjadi? Apa yang mengakibatkan sehingga banyak sekali pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban?